Ke kasus lainnya, Saudara, KPK menetapkan tersangka baru untuk kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Identitas tersangka baru segera diumumkan sehingga jumlahnya bertambah menjadi 10 orang. Penetapan tersangka baru dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali menyatakan saat ini KPK terus mengumpulkan bukti sebelum resmi mengumumkan ke publik identitas tersangka baru. Jadi benar saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami menemukan kecukupan adanya alat bukti termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini, tentu kami nanti akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan dimaksud. Sementara itu, pengamanan di gedung Mahkamah Agung diperketat. Menurut juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, pengamanan yang diperketat untuk melindungi keamanan Hakim Agung yang berdinas, bukan untuk mencegah penyidik KPK membongkar kasus suap Hakim Agung. Di sini, bagaimana kami mau mencegah? KPK itu adalah lembaga negara yang sah. Kalau dia datang di sini lembaga negara sah, mana berani kita mau menolak? Mana berani kita mau ini? Tentu di ini, jadi tidak ada hubungannya itu. Nah, semata-mata ya untuk menertibkan ya, yang memang sudah lama dibicarakan, sudah lama ada evaluasi bahwa ya perlu kita benahi, perlu kita menerima ini. Sampai saat ini, KPK sudah menetapkan 10 tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, salah satunya adalah Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati. Sang Hakim Agung diduga menerima suap senilai 800 juta rupiah dari 4 orang yang berperkara di Mahkamah Agung. Johan Teruna dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.